warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada bab al-iqtisad fi ta'ah, bab seimbang dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir kita tentang cerita sahabat yang dia ingin berpuasa setiap hari dalam 1 tahun. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaklah engkau berpuasa ya Senin Kamis saja. Ya. Bagi dia itu sangat ringan, ya, sangat ringan kalau hanya Senin Kamis. Ditambah lagi puasa 3 hari tiap bulan, ya, puasa 3 hari tiap bulan. Bagi dia juga itu terasa ringan. Maunya dia puasa itu setiap hari selama 1 tahun, kecuali pada hari-hari terlarang. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi, yakni puasa sehari buka sehari, yang kemudian disebut dengan puasa Daud. Maka pada halaman 168 disebutkan ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawuda. Seutama-utama salat atau puasa yang paling dicintai oleh Allah, ahabbus siyam, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah siyamu Dawuda, yakni puasa Daud. Wa ahabbus salati ilallahi salatu Dawuda, dan salat yang paling baik, yang paling dicintai adalah salatnya Daud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu, adalah dia tidur separuh malam kemudian bangun pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya, dan berpuasa sehari, berbuka sehari, dan dia tidak lari jika bertemu musuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang kemudian disebut dengan puasa Daud, ahabbus siyam. Tetapi Rasulullah juga menyebutkan, kalau tadi secara khusus puasa yang paling dicintai, ya, tapi ada amal yang paling Allah cintai, yakni amal yang dikerjakan di 10 pertama Zulhijjah. Ya. Kalau ini secara khusus puasa yang paling Allah cintai, yakni puasa Daud. Salat yang paling Allah cintai, yakni salat Nabi Daud. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain, tidak ada hari yang paling Allah cintai untuk beribadah di dalamnya melebihi ibadah yang dikerjakan pada 10 pertama Zulhijjah. Nah, di 10 pertama Zulhijjah ini bukan hanya puasa, bukan hanya sholat, tapi seluruh kebaikan itu sangat Allah cintai. Bahkan lebih Allah cintai daripada berjihad di jalan Allah. Ya, saya ulangi,
kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal saleh yang dilakukan 10 pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, ya, di negeri kita, ya, ini masih sedang menunggu apa ini isbat, tapi ada beberapa organisasi yang sudah memutuskan, organisasi-organisasi besar diantaranya Muhammadiyah, Persis, yakni 1 Zulhijjah itu hari Senin, ya, tanggal 19. Maka hitungannya mulai besok malam, ya, berarti mulai besok malam mundur ke belakang 10 hari. Itu disebut dengan Ashrul Awwalu min Zulhijjah, 10 pertama Zulhijjah. Begitu utamanya hari ini, sampai-sampai Allah bersumpah atas nama hari ini. Allah sebutkan wal fajri walayalin ashri, demi waktu subuh dan 10 malam. Jumhur mufassirin, ulama-ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan 10 malam itu yakni 10 pertama Zulhijjah. Maka ibadah di dalamnya itu sangat dicintai oleh Allah. Ibadah apa saja, ya, itu ada beberapa amalan yang kemudian ulama mencoba memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah di hari-hari itu. Karena di dalamnya berkumpul induk ibadah. Ada ibadah di tanggal itu atau di hari itu yang tidak ada di hari-hari yang lain, ya. Yang pertama adalah di hari-hari itu ada puasa, sebagaimana ada puasa di bulan Ramadan. Maka kita dianjurkan berpuasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, penuh, full 9 hari, ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, ya. Kalau nanti mulai hari Senin terus hitung 9 hari, bagus kita puasakan, ya, keseluruhannya 9 hari. Dicintai oleh Allah karena kita disuruh puasa penuh sebagaimana puasa kita penuh di bulan Ramadan. Yang kedua, kita disuruh, ya, berkurban yang tidak ada pada selainnya, ya, hanya di Zulhijjah, mulai dari tanggal 10 diberi kelonggaran sampai tanggal 13. Tapi yang paling bagus, yang paling utama tanggal 10, ya. Makanya, ya, diusahakan itu kalau motong itu tanggal 10, ya. Habis tidak habis. Ini misalkan tanggal 10 itu hari Jumat. Kalau kita potong nanti nanggung dengan hari Jumat. Sudah potong saja. Selesai nggak selesai lanjut besok. Ya. Yang penting kita menjalankan yang paling utama. Yang paling utama itu memotong tanggal 10. Maka dia disebut dengan hari nahar, hari pemotongan. Ya. Adapun tanggal 11, 12, 13 disebut dengan hari tasyrik. Ini hari makan-makan. Ya. Motongnya tanggal 10, makan-makannya tanggal 11, 12, 13. Haram kita berpuasa. Ya. Nah, kenapa juga kita potong tanggal 10 tuh kurban kita? Karena mempercepat, memberi kesempatan kepada orang berkurban untuk segera memotong kuku. Ya, mempercepat kepada pengurban memotong kumis. Kenapa? Karena dilarang memotong setiap bulu yang ada pada dirinya dan kuku sejak tanggal 1 sampai dipotongnya hewan kurbannya, ya. Kalau dia potong sembelih tanggal 11 berarti ada waktu 1 hari, ya. Barangkali dia udah mulai tidak nyaman tuh dengan kumisnya, ya, sudah tidak nyaman dengan kuku panjangnya, ya. Kalau dipotong tanggal 10 dipercepat, ya. Ini kurban tidak ada pada selain Zulhijjah, tidak ada.
Dan ibadah kurban ini adalah ibadah paling lama di muka bumi. Dia ibadah paling lama, ada sejak zaman Nabi Adam. Allah sebutkan surah Al-Maidah, "Wathlu 'alaihim nabnai Adam idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadin wa lam yutaqabbal minal akhar." Allah suruh Nabi Muhammad untuk menceritakan kurban Qabil dan Habil. Satu diterima, satu ditolak. Yang diterima kurbannya Habil, yang ditolak kurbannya Qabil, ya. Karena kurbannya Habil atas dasar tauhid, ya. Maka besok kalau kita kurban jangan ada riya, ya. Jangan ada perasaan pingin disanjung. Ya. Kenapa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa. Kepada Allah itu nggak sampai dagingnya, Pak. Ya, dagingnya itu kita makan. Kepada Allah nggak sampai darahnya, darahnya masuk ke dalam tanah. Yang sampai kepada Allah itu apa? Niat kita berkurban itu apa? Niat kita berkurban adalah taqarrub, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita sanggup yang terbagus, yang paling bagus, yang paling baik. Tapi jangan kemudian ada perasaan pingin disanjung, ya. Yang kedua tadi kurban, yang ketiga ibadah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mencintai ibadah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10? Karena ada hari yang paling baik dari seluruh hari yang ada di dunia. Dari 360 sekian hari, yang paling baik itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Bertepatan dengan orang yang sedang wukuf. Ini hari yang paling baik. Ya, dari seluruh hari, saya ulangi, yang paling baik adalah tanggal 9. Bagaimana tidak? Hari itu saat orang wukuf, Allah turun. Ya, yang biasanya Allah turun setiap malam, akhir malam. Ya, jam 3 Allah turun. Tidak usah kita tanyakan bagaimana cara Allah turun, cukup diyakini saja Allah turun. Ya. Jangan seperti orang-orang munyassimah. Kalau Allah turun, yang sebenarnya Allah turun di Jakarta, berarti di Papua sudah pagi, ya. Kalau Allah turun di Indonesia, ya, di Arab Saudi masih maghrib atau masih isya. Itu karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya udah diyakini saja Allah turun. Ya, memang turun. Tapi tidak usah ditanya bagaimana cara turunnya, ya. Setiap malam Allah turun, Pak. Tapi khusus tanggal 9 Zulhijjah Allah turun di siang hari. Ya, menaungi seluruh orang yang sedang wukuf di Arafah. Ya. Itu tanah biasa. Ya. Tapi pada tanggal 9 itu menjadi tanah luar biasa. Ya. Maka siapa yang pernah datang ke sana di tanggal 9 wukuf, dosa-dosanya semua dimaafkan oleh Allah. Dosa-dosanya semua dimaafkan. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan Bapak Ibu untuk ibadah haji. Ya, bukan hanya umroh. Umroh bagus, iya, tapi lebih bagus lagi kalau kita melaksanakan ibadah haji. Makanya kata Ustadzun Al-Fadhil, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, tidak apa-apa tidak punya dunia, yang penting haji. Tidak apa-apa tidak punya rumah, yang penting haji. Ya, tidak apa-apa tidak punya mobil, yang penting haji. Mana yang didahulukan? Ada duit untuk daftar haji dan untuk rumah, dahulukan haji. Ya, lebih baik kau ngontrak. Ya, lebih baik kau ngontrak untuk mementingkan dirimu daftar haji. Nah, itu kata beliau. Dan memang begitu. Ya. Itu adanya hanya di bulan Zulhijjah. Tidak ada selain di Zulhijjah. Ya. Maka 10 pertama Zulhijjah ini lebih Allah cintai dari seluruh hari-hari, bahkan 10 terakhir Ramadan. Ya. 10 pertama Zulhijjah lebih Allah cintai beribadah di dalamnya, mengalahkan atau melebihi ibadah yang dikerjakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Hadisnya jelas sahih riwayat Imam Bukhari. Ya.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, induk ibadah yang lain salat. Ya, sebagaimana pada Idul Fitri, ada Idul Adha. Maka kita disuruh bergembira. Ulama menyebutkan Lebaran Idul Adha itu lebih istimewa daripada Idul Fitri. Ya, Idul Adha itu lebih istimewa daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri 1 hari, tapi Idul Adha 4 hari. Ya, Idul Fitri 1 Syawal selesai. Ya, tapi Idul Adha 4 hari. Maka takbirannya 4 hari Idul Adha. Idul Fitri hanya 1 hari. Bahkan Idul Adha sejak tanggal 1 kita disuruh takbir. Ya, makanya kata Allah, ya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamim ma'lumat. Pada hari-hari yang sudah diketahui kita disuruh banyak berzikir. Maka mulai besok malam perbanyak takbir, mulai besok malam perbanyak zikir. Ya, tapi puncaknya nanti tanggal 9 sampai dengan menjelang maghrib tanggal 13 kita disuruh takbiran sebanyak-banyaknya, di pasar, di rumah, dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, takbiran terus 4 hari waktunya, Pak. Ini menunjukkan bahwa Idul Adha itu lebih utama daripada Idul Fitri. Nah, bahkan saking istimewanya, ibadah yang tadinya luar biasa jadi haram. Apa itu? Tanggal 10, 11, 12, 13. Ini haram kita puasa. Kita disuruh bergembira oleh Allah, bergembira makan-makan. Ya, makanya orang-orang dulu kalau mereka berkurban, ya sampai Nabi kalau kurban sampai 30 kambing, 30 domba, gembira sampai dikeringin. Ya, disimpan tidak lebih dari 3 hari. Ya, disimpan, dikeringkan. Nanti hari ke-12 makan lagi, hari ke-13 makan lagi, gembira. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadis yang menyebutkan ahabbus syiyam ilallah syiyamu Daud, ya, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Ya, tapi dalam hadis yang lain lebih dicintai lagi kalau kita berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Maka mari kita pasang target, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Pak, kita besok puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalaupun tidak nih, maka hari-harinya, ya, kita puasa hari Senin, ya mungkin Selasa enggak, nanti Rabu lagi, ya, Rabu, Kamis puasa, Jumat mungkin istirahat, Sabtu istirahat, nanti Ahad, Senin, Selasa puasa. Kalaupun tidak, Senin Kamis saja, ya. Kalaupun tidak nih, Senin Kamis. Kalaupun tidak nih, maka puasakan tanggal 9. Ya, itu sudah alternatif terakhir, ya. Nah, itu kalau juga tidak dikerjakan, aduh kasihan. Ya, itu iman agak cacat lah. Ya, jadi kita pilihan pertama full, penuh 9 hari. Kalau tidak bisa 9 hari, hari-harinya. Kalau tidak 9 hari, ya udah Senin Kemisnya, ya. Kalau tidak Senin Kemis juga tanggal 9. Keutamaannya 2 tahun kita punya dosa dimaafkan Allah. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, coba. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak fokus bahas hukum hal-hal terkait tentang kurban, nanti bisa dikembangkan di pertanyaan saja. Kita buka pertanyaan tentang kurban nanti, ya. Saya ingin bandingkan bahwa puasa yang paling Allah cintai puasa apa tadi? Puasa Daud. Tapi Allah lebih cinta lagi puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Dalam satu riwayat yang lain, angkahani abimra'ata dzata hasabin wa kana yata'ahadu kinnatahu ay imra'ata waladih
fayas'aluha an ba'liha fataqulu lahu ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firasha wa lam yufattish lana kanafa mundu atainahu. Falamma tala dhalika alaihi dhakara dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala ilqani bih. Falaqituhu ba'da dhalika faqala kaifa tasum? Qultu kulla yawmin. Qala wa kaifa takhtimu? Qultu kulla laylah. Wa dhakara nahwa ma sabaqa wa kana yaqra'u ala ba'di ahlihi as-sub'a alladhi yaqra'uhu ya'riduhu minan nahari liyakuna akhaffa alayhi bil-layli. Wa idza arada an yataqawwa aftara ayyaman wa ahsa wa sama mithlahunna karahiyata an yutraka syai'an faraqa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam satu riwayat, ayahku menikahkanku, ya. Ayahku menikahkanku dengan seorang wanita yang mulia, ya. Dan ayahku selalu mendatangi menantunya, yakni istri anaknya, yakni istri yang tadi itu, dan menanyakan tentang suaminya, ya. Jadi insya Allah luar biasa. Jadi, setelah anak laki-lakinya nikah, ya, dia suka tanya kepada istri anaknya, bagaimana agama anakku, ya, hebat nih orang tua, ya, bagaimana akhlak anakku. Ini tidak mencampuri urusan keluarga. Yang tidak boleh itu mencampuri urusan keluarga, itu tidak boleh. Ini orang tua ingin menanyakan bagaimana akhlak anaknya, yakni suaminya, membimbing istrinya, ya. Ini hebat orang tua luar biasa. Maka istriku berkata kepadanya, dia suami yang baik, ya. Ini cerita istrinya kepada siapa ini? Pada mertuanya, bahwa anak bapak baik, ya. Hanya saja, ya, hanya saja dia tidak pernah terbaring di ranjang kami dan tidak pernah membuka kain penutup kami semenjak kami datang kepadanya. Tatkala hal itu berlangsung lama, ayahku melaporkan hal itu kepada Nabi. Maka beliau bersabda, pertemukan aku dengannya. Maka saya menghadap kepada beliau, beliau bertanya. Ini Rasulullah SAW bertanya kepada suami tadi, laki-laki tadi, bagaimana kamu berpuasa? Ya, saya menjawab, saya puasa tiap hari. Ya, jadi itu alasannya kenapa dia tidak membuka kain penutup, karena dia uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, Ya. Saya puasa tiap hari. Beliau bertanya lagi, yakni Rasulullah SAW, bagaimana kamu mengkhatamkan Al-Quran? Saya menjawab, setiap malam. Ya, saya puasa tiap hari, saya khatam Al-Quran setiap malam. Ya. Selanjutnya dia menyebutkan semakna dengan keterangan yang telah lalu, dan setelah tua dia membacakan kepada sebagian keluarganya, ya, sepertujuh bacaan yang akan dia baca. Dia membacakan di siang hari agar malam hari lebih ringan baginya. Dan apabila dia hendak menyimpan kekuatan, dia berbuka selama beberapa hari. Artinya kalau sudah tua, ketika dia sudah tua mulai menurun. Ya, memang begitu. Ya, makanya manfaatkan masa sehat kita. Manfaatkan masa muda kita. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Ya. Umur ini secara angka bertambah, tetapi secara kekuatan dia berkurang. Secara jatah hidup dia berkurang. Ya. Waktu masih muda nih, baru nikah, dia baca Quran itu khatam setiap malam, ya, puasa tiap hari. Begitu beranjak tua, ya, maka dia khatam setiap tujuh hari. Udah mulai tua, ya. Bahkan ada saatnya orang
tidak bisa sama sekali beribadah. Ya, tidak bisa. Nah, bagaimana orang seperti ini? Ini sudah pernah kita bahas. Allah akan melihat keadaan dia di masa mudanya. Kalau dia rajin ibadah di masa muda, dia akan tetap dapat pahala meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa di masa tuanya. Ya, makanya manfaatkan masa muda, manfaatkan masa sehat kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia hendak menyimpan kekuatan, dia berbuka selama beberapa hari dan dia menghitung hari-hari itu, lalu dia berpuasa sebanyak bilangan hari itu, karena dia tidak suka kalau meninggalkan sesuatu yang mana dia berpisah dengan Nabi dalam keadaan konsisten melakukan suatu perbuatan tersebut. Jadi kalau dia tidak puasa seminggu, dia usahakan seminggu lagi dia berpuasa, ya. Tentu ini tidak dibenarkan, ya. Yakni puasa setiap hari. Nabi ingin, ya, Nabi tegur orang ini. Tapi kebiasaan mengkhatamkan Quran seperti orang ini tidak hanya datang dari sahabat, Pak. Imam Syafi'i itu justru tiap hari 2 kali khatam. Imam Syafi'i, ya. Apalagi di bulan Ramadan. Setiap 1 hari khatam 2 kali. Ya. Kemarin saya mendengarkan ceramah Dr. Firanda Andirja. Imam Syafi'i itu, dia itu maunya nggak tidur dia. Dia maunya nggak tidur. Maunya dia baca Quran, nulis, ya, mengulang-ulang hafalannya. Kemudian kalau dia udah lelah, Imam Syafi'i, ketika beliau sudah lelah, ya, tapi tidak bisa tidur, dia paksa dirinya untuk menulis mahfuzat dalam keadaan lelah, pingin istirahat, pingin tidur tapi nggak bisa, ya. Dia paksa dirinya menulis mahfuzat, syair-syair yang bermanfaat, ya, atau diwan-diwan. Makanya terkenal Imam Syafi'i itu banyak mahfuzatnya. Dia tidak mau membuang waktunya. Ya, dia tidak mau membuang waktunya. Kalau tidak baca Quran, menulis, ya, mengulang-ulang ilmu. Itulah Imam Syafi'i. Ada lagi namanya Imam As-Sa'di, penulis tafsir Taisir Karimur Rahman, Syekh As-Sa'di. Dia melihat orang sedang tertawa bersama beberapa orang. Lalu dikatakan oleh Imam As-Sa'di, apa kalian ini? Andai waktu kalian bisa saya beli, maka saya akan beli waktu kalian. Karena saya kekurangan waktu untuk ibadah. Ya, saya kekurangan waktu untuk beribadah. Kalian malah ketawa, kalian malah bercanda, kalian malah bermain. Andai waktu bisa saya beli dari kalian, maka waktu kalian akan saya beli pindah kepada saya. Karena saya kekurangan waktu untuk menulis, saya kekurangan waktu untuk beribadah. Itu orang-orang dulu. Maka sangat wajar mereka itu khatam Al-Quran 1 hari 1 kali. Karena tidak ada waktu yang dibuang. Ya, tidak ada waktu yang dibuang. Nah, ini sebagai konsep firman Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kita selesai dari satu ibadah, pindahlah kepada ibadah yang lain. Itu maknanya. Fa idza faraghta, apabila kita selesai dari satu ibadah, fansab, pindah pada ibadah yang lain. Ini kita selesai ngaji, sholat. Selesai sholat, pulang, mungkin makan. Ya, mungkin baca Quran lagi di rumah, kemudian tidur, ya, maka tengah malam bangun, sholat tahajud, ya, kemudian sholat subuh, zikir sampai pagi, kemudian kerja, sholat zuhur. Begitulah orang beriman, tidak ada waktu yang sia-sia. Mestinya seperti itu, ya, mestinya, Pak. Tapi realitanya, ya, kita tidak tahu. Maka saya ingin katakan,
cerita orang ini dia khatam Al-Quran setiap hari itu hal yang biasa, ya, hal yang biasa. Walaupun konsepnya itu menghatamkan Quran itu jangan kurang dari 3 hari bagi orang yang biasa. Tapi bagi para sahabat, para tabi'in, mereka setiap 2 hari, setiap 1 hari khatam. Kenapa Nabi melarang kita khatam kurang dari 3 hari? Khawatir kita bacanya itu ngaco, bacanya tidak benar. Kalau Imam Syafi'i baca Quran khatam 2 kali sehari, ya hafal semua dia, Pak. Ya, ketika dia baca ayat pertama sampai terakhir itu di kepalanya tahu dia maknanya, Pak. Tahu dia maknanya. Kita dilarang khatam kurang dari 3 hari itu oleh Rasulullah SAW karena khawatir kita itu baca tapi isinya kita langgar. Makanya ketika baca Quran dianjurkan untuk ditadaburi. Kalau Imam Syafi'i baca, bukan sekedar baca, dia sudah paham apa makna yang dia baca. Karena seluruh isi Quran dia paham. Itu Imam Syafi'i. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, hadis terakhir dari bab ini, ya. Yakni kisah Hanzalah. Ya, Hanzalah ini sahabat besar juga, sahabat masyhur terkenal. Dia mati syahid pada perang Uhud. Pengantin baru menikah. Tiba-tiba ada seruan jihad perang Uhud, maka dia ikut perang. Dia tinggalkan masa-masa apa istilahnya kalau pengantin baru? Bulan madu. Dia tinggalkan kenikmatan bersama istrinya. Ya, dia tinggalkan untuk perang. Akhirnya dia mati syahid, itu Hanzalah. Ya. Mari kita dengarkan bagaimana kisah dia. Ya, pengakuan dia tentang keimanannya. Laqiyani Abu Bakrin. Ya. Abu Bakar menemui aku. Faqala, Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Qultu nafaqa Hanzalah. Perhatikan. Aduh, Abu Bakar, Hanzalah munafik katanya. Ya. Dia mengklaim, dia menganggap dirinya orang munafik. Ya, dirinya dia ceritakan munafik, bukan orang lain, dirinya dia katakan munafik kepada Abu Bakar. Qala subhanallah. Ya. Subhanallah. Ma taqul? Apa maknanya? Apa maksudmu? Kenapa engkau menyebut dirimu orang munafik? Ya. Qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannah wan nar. Ketika kami duduk bersama Nabi mengingatkan tentang surga dan neraka. Ka'anna ra'ayna ainin, seolah-olah surga dan neraka itu sudah di depan mata. Artinya keinginan masuk surga luar biasa. Kekhawatiran masuk neraka itu hebat. Kalau sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah afasna al-azwaj wal aulad wal bai'at nasina katsira. Tapi katanya kalau udah jauh dari Nabi, keluar dari majelis Nabi, kembali kepada pekerjaan, kembali kepada istri, ya, banyak yang terlupakan. Ya, banyak yang terlupakan. Itulah sifat dunia, Pak. Ya, sifat majelis ilmu mengingatkan kita akhirat. Ya, mengingatkan surga, mengingatkan neraka. Maka banyak-banyaklah duduk di majelis ilmu. Ya, mengingatkan akhirat, mengingatkan ke surga. Ya. Nah, sifat dunia melalaikan. Kita keluar dari sini sudah. Yang kembali ke TV ada, ya.
Yang kembali main catur, insya Allah tidak ada di sini, ya, insya Allah. Yang kembali ngobrol ada. Ini sifat dunia. Ini karena kita di masjid ini, ingatan ke surganya luar biasa. Ya. Jangankan kita ini Hanzalah, Pak, Hanzalah, ya, sahabat Nabi. Kalau sudah nama Nabi, seolah-olah surga sudah di depan mata, neraka udah depan mata. Tapi afasnal azwaj wal aulad wal bai'at nasina katsira. Kalau udah kembali ke pekerjaan, kembali ke istri, banyak yang terlupakan. Ya, itulah sifat dunia, melalaikan. Ya, sifat dunia melalaikan. Ya. Qala Abu Bakrin, fa wallah inna nalqa mithla hadha. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin. Abu Bakar nggak bisa jawab nih, gimana ini ya Hanzalah. Akhirnya keduanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhalna ala Rasulillah faqultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Ya, Abu Bakar kemudian cerita tuh kepada Nabi, ya Rasul, nih Hanzalah munafik kata dirinya nih. Ya munafik kata dirinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dzaka? Apa maknanya? Apa maksudmu wahai Abu Bakar, kenapa Hanzalah munafik? Qultu ya Rasulullah, nakunu 'indak tudzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'ayna aini. Ketika kami bersama engkau, kau bercerita surga, kami pengen masuk surga luar biasa. Kau cerita neraka, takut kami ke neraka. Fa idza kharajna min 'indina afasna al-azwaj wal aulad wad bai'at nasina katsira. Tapi ketika kami keluar, tidak lagi bersamamu, banyak yang kami lupakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih. Ya, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah. Ya, ini dalam kaidah tauhid, akidah, ya, tentang sumpah. Ya, boleh dengan apa yang melekat dengan Allah. Ya. Tapi kalau selain Allah haram hukumnya. Termasuk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh demi Allah, demi Rasul tidak boleh. Termasuk ini tidak boleh kita sembelih kurban bismillah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad, tidak boleh. Ya, cukup bismillah wajib. Allahu Akbar sunnah, selesai. Tidak boleh ada sholawat. Kenapa tidak boleh ada sholawat? Potong itu adalah persembahan kepada Allah. Khawatir ketika kita menyebut sholawat, ada keyakinan persembahan juga kepada Nabi Muhammad. Makanya tolong besok diingatkan, ketika motong cukup bismillah dan Allahu Akbar ditambah doa. Terimalah kurban ini dari si ini, dari si ini, dari sini, sebut tanpa bersolawat sebelum motong. Ya, termasuk dalamnya bersumpah cukup kepada Allah, tidak boleh menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah. Ini jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian dapat menjaga kondisi keimanan yang kalian rasakan ketika kalian bersamaku dan ketika kalian tidak lagi bersamaku. Artinya iman kalian itu sama ketika bersamaku dan ketika tidak bersamaku, maka malaikat turun akan menjabat tangan kalian. Ya, la safahatkumul malaikah, malaikat turun nyamperin kalian. Ya, nyamperin kalian, jabat tangan kalian tuh. Apa maknanya? Gak mungkin kita seperti mereka. Iman yang tidak berubah itu hanya iman malaikat. Kalau kita ini berubah, bisa naik, bisa turun. Itulah manusia. Al-imanu yazidu wa yanqus. Malaikat nggak bertambah, ya apa namanya, nggak berkurang kalau malaikat. Maka kalau ada seperti malaikat, turun tuh malaikat, kata Nabi. Dia jabat tangan kita. Ya, dia jabat. Makanya yang benar itu biasakan kepada anak kita, tuh salim, salim itu nggak benar, Pak. Salim tuh salim. Ya, nggak benar. Salim itu assalamualaikum.
ya, yang benar safah, tasafah, ya. Jangan mentang-mentang bahasa Arab salim ternyata nyuruh jabat. Nah, itu keliru ya. Yang benar itu ya jabat tangan saja, jabat tangan. Nah, tapi kalau perempuan mulai kecil dilatih jangan berjabat tangan dengan laki-laki. Ya, mulai diajarkan sejak kecil, ya. Ala fursyikum wa fi turuqikum, malaikat datang ke rumah-rumah kalian, ya, nemuin kalian, jabat tangan kalian. Malaikat datang ke jalanan, nyamperin kalian. Kalau kalian sampai seperti itu. Walakin ya Hanzalah sa'atan. Tapi kata Nabi kepada Hanzalah, setahap. Artinya pelan-pelan. Jangan kita paksa diri kita. Inilah kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini pada bab ini. Jadi tidak boleh kita terlalu memporsir, ya, tidak boleh menggeber, ya. Kecuali pada waktu-waktu yang memang dianjurkan, seperti tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa kita penuh. Selainnya jangan, ya, tidak boleh. Nabi menyebut sa'atan, perlahan. Tapi perlahan juga jangan terlalu santai, ya, jangan terlalu santai. Baca Quran baru 1 halaman udah bosan. Kenapa? Hadisnya ada sa'atan, perlahan. 1 lembarnya lagi kapan? Besok. Itu nggak boleh, ya. Perlahan. 1 lembar setiap sebelum salat, 1 lembar setiap sebelum salat, setiap sesudah salat. Ya, berarti 5 kali dalam sehari. Ya, mungkin bisa setengah juz atau lebih baik 1 hari 1 juz. Itu yang perlahan-perlahan. Jangan langsung digeber sekali duduk 5 juz. Ya, itu nggak baik. Ya, nggak baik. Tapi setelah itu kita nggak duduk lagi baca Quran. Lebih baik sedikit-sedikit tetapi continue. Ya, istimrar, terus-menerus, ya. Nah, Bapak Ibu, ini hadis luar biasa. Di perubahan iman ini bukan hanya kita. Sekelas para sahabat bisa berubah, ya, sekelas para sahabat, ya. Cuman hebatnya mereka langsung ada yang negur, Pak, karena Nabi hidup di tengah mereka, ya. Kalau kita ini siapa menegur kalau bukan keyakinan kita ke surga, kalau bukan keyakinan kita kepada neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga saya ingin ulang kepada kita, ya, yang harus ada pada diri kita itu keyakinan surga, keyakinan neraka, keyakinan akhirat, keyakinan Allah. Ada satu cerita sahabat, ya, Nabi duduk nih bersama para sahabat. Tiba-tiba kata Rasulullah, "Sayatlu'u alaina ahlul jannah." Akan muncul kepada kita penghuni surga. Akan muncul di tengah kita ini penghuni surga. Heran sahabat, siapa kira-kira ini? Sudah ada sahabat-sahabat besar di situ. Tiba-tiba ada lelaki yang tidak terkenal. Sahabat artinya bukan kibar sahabat, bukan sahabat yang masyhur, ya. Sampai 3 hari Nabi ulang tuh perkataan, ya, akan muncul kepada kita penghuni surga. 3 hari diulang-ulang, ya. Abdullah bin Amr bin As penasaran, kenapa ini orang Nabi sebut sebagai penghuni surga. Cerita dia, saya boleh nggak tidur di rumahmu? Saya sedang ada masalah di rumah. Namanya hilah, bukan berbohong. Dia hanya ingin tahu apa yang dia amalkan, kenapa dia dijamin masuk surga tuh, ya. Sampai, aduh, saya nggak enak saya di rumah, kata Abdullah bin Amr bin As. Saya nggak enak di rumah, saya sedang ada masalah di rumah. Ya, udah tidur aja di rumah saya. Tidur dia, Pak, tidur 3 malam tidur di rumah nih orang. Nggak pernah sholat tahajud 3 malam, Pak. Ya, Abdullah Al-Amr bin As tidur tengah malam sholat dia lihat nih orang sedang tidur, baru bangun menjelang subuh. Artinya dia tidak sholat malam, ya. Tapi di sela-sela tidurnya dia bangun,
Astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar, ingat hari akhir, tidur lagi. Ya, setelah mengucapin itu tidur lagi. Ya, 2 jam setelah itu barangkali bangun lagi. Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ingat surga, ingat neraka. Tidur lagi dia. Sampai subuh begitu. Artinya setiap dia bangun ingatannya kemana? Surga. Setiap dia bangun ingatannya ke neraka. Inilah yang menyebabkan dia kenapa Nabi sebut sebagai penghuni surga. Selain dia tidak pernah dongkol ke orang, selain dia punya hati bersih, dia tidak pernah benci kepada orang, dia tidak pernah hasad kepada orang. Jadi 2 amalan dia itu. Ya, walaupun selama 3 malam itu dia tidak sholat malam, belum tentu setiap malam dia tidak sholat malam. Bisa jadi pas Abdullah al-Amru bin As tidur, memang dia tidak sholat malam. Bisa jadi malam yang lain dia sholat. Tapi 2. Apa yang ingin kita sampaikan? Ingatan kita ke surga itu harus tertanam betul dalam diri kita. Itu akan menjadi kontrol hidup kita. Ya, ingatan saya ke neraka harus tertanam betul. Maka dia akan menjadi kontrol hidup kita. Ya, kalau dia semakin kuat, ya, maka insya Allah apa yang dialami oleh Hanzalah ini tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, kalaupun turun tidak terlampau rendah turunnya, Pak. Apa kuncinya? Perkuat ingatan ke surga, perkuat ingatan ke neraka. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sambung tanya jawab, barangkali ada yang ditanya disilahkan. Monggo Pak. Tadi Pak Ustadz mengatakan saum yang paling bagus saum Daud, sholat yang paling bagus sholat Daud. Bukan kata saya, kata Rasul. Ya. Rasul. Ya, terus. Ada sholatnya Daud di mana itu? Ya, sholat malam saja. Ya, sholat tahajud. Artinya sholatnya itu tidak sepanjang malam. Ya, sholat sunnah 2 ya, sholat sunnah 2 rakaat, tapi tidak sepanjang malam. Ya, sekarang ya udah kita sholat Nabi saja, sholat apa? Sholat tahajud saja. Ya, usahakan selama mungkin. Saya pernah sampaikan tidak kurang dari 100 ayat yang kita baca. Ya, 8 plus 3 yang kita baca itu jangan kurang dari 100 ayat. Kemudian perpanjang rukuknya dan perlama sujudnya. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Adapun puasanya kita sudah paham. Ya, puasa sehari, tidak puasa 1 hari. Demikian. Ada yang lain silakan. Monggo Pak. Haji kan pahalanya seperti bagi lain mata. Kalau umroh pahalanya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari haji itu tanggal 9 itu. Itu intinya. Adapun lainnya sama saja. Ya, itu intinya. Makanya kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Makanya orang kalau dalam keadaan sakit parah, boleh dia tidak tawaf, boleh dia tidak sa'i, tapi ketika wukuf ditandu dia ke sana, ditandu. Ya, pakai gerobak atau pakai mobil kalau sekarang. Itulah pentingnya. Maka jaminannya sama, ya, jaminannya sama, tapi nilainya berbeda. Maka kata Nabi, haji mabrur gak ada balasannya selain surga. Haji mabrur balasannya tidak ada selain surga, khusus haji. Adapun umroh, ya, menghapus dosa antara umroh dengan umroh. Ya, jadi secara khusus haji beda dengan umroh. Secara Nabi secara jelas mengatakan tidak ada balasan haji yang mabrur selain surga. Makanya jangan sampai kita mencoreng haji kita, ya, mencorengnya dengan ada hal yang kurang baik,
yakni walimatus safar, itu kurang baik. Jadi kalau ada di antara keluarga kita mau berangkat haji, hindari yang namanya walimatus safar, ya. Khawatir di situ ada perasaan pingin dipuji, ya. Kita udah nunggu 12 tahun, kemudian pingin dipuji, hilang semua, ya. Demikian Pak. Umroh sama, balasannya adalah pengampunan dosa. Tapi secara khusus Nabi menyebutkan surga itu adalah haji, ya. Demikian. Monggo Pak. Oh, azan dulu, monggo. Silakan Pak. Ya. Tentang panitia kurban, ya, dia itu sifatnya adalah relawan. Ali bin Abu Thalib bercerita kepada kita, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naquma bihaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami mengurus kurban beliau. Jadi Rasulullah suruh sahabat, termasuk dalamnya adalah Ali bin Abu Thalib. Maka kami urus, ya. Adapun kalau ada yang bantu, kata Ali bin Abu Thalib, kami kasih upah. Tapi dari saku kami. Dari saku kami. Kami tidak meminta kepada Rasulullah. Nah, maka yang pertama, panitia tidak boleh mengambil upah. Itu yang pertama. Panitia tidak boleh mengambil upah dari kurban. Tapi kalau dari masjid, boleh. Dari kas masjid kalau ada, ya, kalau ada. Demikian juga dengan jagal. Jagal tidak boleh mengambil upah dari kurban. Adapun dari operasional boleh. Maka ketika disebut harga kurban 22 juta, ya, atau 3,5 juta patungannya, kalau itu murni untuk sapi harus dihabiskan untuk sapi. Berarti tidak ada untuk jagal. Makanya serinci. 3,5 juta itu untuk apa? Ya, untuk beli sapi 3 juta, misalkan 200, 300-nya untuk operasional. Maka 3.200.000 berapa kali 7? Itu harus habis dipakai beli sapi. Tidak boleh ngambil untung. Tidak boleh ngambil untung. Ya, pokoknya harga sapi 3.200.000 kali 7 itu harus begitu semua. Panitia tidak boleh ambil untung, termasuk yang belanja tidak boleh ambil untung. Tidak boleh yang beli ke sana. Ya, tidak boleh. Apa yang disampaikan ke pengurban itu harus dihabiskan. Nah, ini ada jagal nih. Dia kan lelah, maka dia dikasih bukan dari uang kurban, dari operasional. Bisa operasional itu tambahan dari pengurban. Bahasanya bukan uang kurban, tapi uang operasional. Nah, dia potong, udah dapat duit, bukan dari kurban, tapi dari tambahan. Minta dia daging, minta dong daging. Kepala tidak boleh, ya, tidak boleh. Jagal bertugas, apa istilahnya kalau ini? Pemotong tidak boleh ambil bagian. Dia boleh ambil bagian sebagai hak, ya, dimana tanpa dia datang memotong pun dia sebenarnya tetap berhak dapat bagian. Jangan dia dikasih sebagai pemotong. Dia tanpa diminta untuk motong, sebenarnya dia ada haknya. Maka dia dikasih sebagai haknya, bukan sebagai
pemotongnya. Sama dengan panitia. Panitia dikasih bukan sebagai panitia. Mereka dikasih yang sebenarnya tanpa ikut kerja pun dia dapat. Maka dapatnya itu bukan karena kerjanya, tapi karena ya mereka relawan saja. Dikasih nggak dikasih nggak masalah, namanya relawan. Ya adalah orang yang ikut mensyiarkan agama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kulit. Naha Rasulullah SAW ayyuba amin jildihi. Rasulullah SAW melarang kami memperjualbelikan apapun dari kurban, termasuk dalamnya kulit atau bagian apapun. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Terus kalau tidak diperjualbelikan, akan dibuang saja. Ini kulit banyak, kepalanya dibuang atau dikubur saja. Maka ulama ngasih solusi. Apa solusinya? Kasih orang miskin, kasih anak pesantren, kasih anak yatim. Terserah anak yatim mau dikemanakan. Apakah mau dia jual, itu hak dia. Tapi kita bahasanya sebagai panitia adalah memberi, ya, memberinya. Makanya jangan sesekali kita menjual bagian apapun dari kurban itu sebagai panitia, sebagai pengurus. Tapi kalau kita dapat nih, dapat hak dari masjid ini, dapat dari masjid lain, dapat dari masjid itu, dapat lagi, ya akhirnya numpuk. Nah bagaimana kalau saya jual? Nah itu hukumnya boleh. Yang menjual itu bukan panitia kurban, yang menjual orang yang sudah dapat hak daging. Karena kalau dia tumpuk bisa busuk, ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengambil untung. Ini penting, jangan pernah mengambil untung dari ibadah kurban. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Monggo. Iya. Rasulullah SAW membenci orang yang tidak khatam Quran selama 40 hari. Ya, Rasulullah ngasih waktu 30, tapi 30 hari. Takut terasa berat, dikasih kelonggaran sampai 40 hari. Jadi tidak disukai oleh Nabi ketika kita tidak khatam Al-Quran selama 40 hari. Tidak disukai. Bagaimana kalau kita baca rame-rame? Ya, kita baca rame-rame nih. Bukan begitu makna khataman. Khatam Quran itu kita sendiri. Ya, yang paling baik itu, yang paling bagus kita sendiri. Ya. Nah, bagaimana kalau saya belum lancar? Udah belajar, dapat pahala 2 kita. Ya, alladzina yaqra'ul Qur'ana yatata'ta' falahu ajran. Orang yang baca Quran terbata-bata 2 pahalanya. Pahala baca dan pahala belajar. Tapi jangan bertahan dalam terbata-bata. Biarin aja saya terbata-bata biar terus dapat pahala 2. Nggak boleh. Makanya terus belajar. Kalau sudah lancar, hidup kita bersama malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'akiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia itu bersama malaikat-malaikat pilihan. Ya, pilih baca terbata-bata atau pilih bersama malaikat. Tentu jangan bertahan dalam terbata-bata itu. Ya, demikian. Ada yang lain? Cukup? Monggo. Ya. Haji mabrur itu tidak bisa diklaim oleh orang atau oleh dirinya. Ini pasti mabrur. Saya sudah mabrur. Tidak boleh. Itu hanya Allah saja. Tapi ada indikasi, ya, ada mawahir, ada tanda-tanda bahwa dia baik, bahwa dia mabrur. Apa diantaranya? Diantaranya adalah setelah kepulangannya, bukan pas di sananya.
Kalau di sana orang rajin ibadah itu biasa, memang suasananya. Ya, kita datang setengah jam sebelum azan ke masjid, itu biasa. Yang tidak biasa itu kalau orang tidak ke masjid, itu nggak benar. Ya. Tapi kalau orang ke masjid di sana wajar, karena memang suasana orang pada ke masjid. Maka untuk melihat tanda-tanda, bukan menentukan mabrurnya, melihat tanda-tanda bagaimana dia setelah pulang. Ya, bagaimana setelah haji. Kalau dia marah tidak dipanggil Pak Haji, itu tanda-tanda kurang mabrur. Ya, marah dia. Enak kali kau. Saya ngantri 12 tahun. Bayar saya sekian ratus juta, masa dipanggil nama aja? Panggil Haji dong. Ya, itu ada tanda tidak mabrur. Walaupun tidak kita katakan dia tidak mabrur, ya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua dari lisannya. Ya, dari lisannya. Perempuan dari menjaga auratnya. Pulang haji tapi aurat masih diumbar, itu ada tanda hajinya tidak mabrur, walaupun tidak kita pastikan. Ya, tidak kita pastikan. Bisa jadi memang mabrur dia di sana. Pulang ke sini berdosa lagi, itu urusan lain. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh menilai haji orang mabrur tidak mabrur. Kita yang haji tidak boleh kita menilai haji kita mabrur. Ya, karena yang menentukannya hanya Allah. Makanya kata sahabat, andai saya yakin satu saja salat saya diterima oleh Allah, ya, itu lebih saya cintai daripada ribuan salat yang saya kerjakan. Andai, saya ulangi, ini ungkapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Andai saya yakin ada kepastian dari Allah, satu saja salat saya sudah pasti diterima, maka itu lebih saya cintai daripada ribuan salat yang saya kerjakan. Kenapa? Karena yang ribuan itu belum tentu diterima. Kalau yang satu sudah pasti cuma masalahnya nggak ada kepastian. Ya, maka tugas kita hanya terus beribadah, terus beribadah. Urusan itu diterima, urusan Allah. Tapi kita mesti berdoa. Makanya setiap pagi kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalam mutaqabbala. Hanya Allah, ya, yang maha mengetahui haji, salat, puasa orang diterima. Tapi ada tanda-tanda bahwa hajinya itu mabrur. Tanda-tandanya tadi setelah dia di tanah air. Demikian. Cukup ya Pak ya. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Pekan depan saya tidak datang sampai beberapa pertemuan. Saya hari Jumat sudah pulang ke pulau hari Jumat. Seperti biasa kami membersamai santri. Jadi hari Jumat besok. Kemudian sampai mungkin awal Juli ya, pekan kedua bulan Juli, mungkin kita mudah-mudahan diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin. Mohon banyak maaf, mohon doakan kami, mudah-mudahan perjalanan kami dimudahkan oleh Allah. Karena ini sudah masuk musim ombak Pak ya, sudah masuk musim ombak bulan 6 ya, mudah-mudahan ombaknya dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.